Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Puspitasari dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Keuangan merupakan unsur terpenting di dalam bisnis karena keuangan menjadi penentu usaha untuk berkembang atau sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntan atau seseorang yang mengelola keuangan bisnis yang terampil dan berpengalaman. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Laporan keuangan merupakan dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Berikut ini ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang ketiga ada neraca atau neraca saldo. Yang pertama ada pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi dibuat untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran secara detail, umumnya berisi data-data pendapatan dan juga beban yang ditanggung perusahaan. Dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan dicatat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hasil pengurangan ini disebut dengan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lainnya, seperti bunga dan pajak untuk menghasilkan laba bersih. Laporan laba biasanya mencakup informasi tentang penjualan, biaya-biaya penjualan, biaya-biaya administrasi dan umum, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Selanjutnya ada fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk evaluasi kondisi perkembangan bisnis dan usaha. Yang kedua, untuk menilai kondisi bisnis apakah perlu modal tambahan atau tidak. Kemudian yang ketiga ada sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Manfaat laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, merencanakan investasi ke depannya. Dan yang terakhir, mengambil keputusan bisnis di masa yang akan mendatang. Rumus laporan laba rugi yaitu total pendapatan dikurang total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Sedangkan hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Kemudian ada unsur laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada keuntungan, dan yang ketiga ada kerugian. Ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama adalah single step, atau yang dikenal dengan cara bertahap dan juga multi-step, atau cara langsung. Yang pertama ada single step, yaitu bentuk laporan keuangan laba rugi. Single step ini lebih sederhana, sehingga biasanya digunakan pada skala bisnis yang tidak terlalu besar. Persamaan yang digunakan adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan, dikurang beban, kemudian ditambah kerugian. Yang kedua ada multiple step, yaitu bentuk laba rugi multiple step ini lebih kompleks. Laporan laba rugi multiple step menggunakan beberapa rumus akuntansi untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih, seperti laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasional. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada periode yang ditentukan. Laporan perubahan modal umumnya dibuat setelah laporan laba rugi dan sebelum
menyusun neraca karena jumlah modal pada akhir suatu periode harus dilaporkan di dalamnya. Kemudian ada fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama itu berperan sebagai pelengkap informasi untuk laporan keuangan perusahaan lainnya. Yang kedua ada memberikan informasi tentang transaksi pembiayaan serta investasi yang masuk ke perusahaan. Yang ketiga ada menunjukkan dana yang berhasil diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat ada digunakan untuk bahan evaluasi perusahaan dalam mengambil kebijakan dan penyusunan strategi bisnis di masa mendatang. Yang kelima, bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas modal yang telah ditanamkan investor. Yang keenam ada sebagai sumber informasi untuk investor terkait perkiraan waktu dan penerimaan kas dari dividen. Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah rangkuman transaksi yang memiliki beberapa unsur penyusun di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modal awal, yang kedua ada keuntungan dan kerugian lain, yang ketiga ada pengaruh dari kebijakan akuntansi, yang keempat pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, yang kelima modal investasi dari pemilik, yang keenam dividen, yang ketujuh penarikan modal, yang kedelapan ada saldo yang ditampilkan kembali, yang kesembilan perubahan pada cadangan revaluasi modal akhir. Rumus laporan perubahan modal. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang price. Selanjutnya ada neraca. Neraca keuangan adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Umumnya, bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrol atau horizontal dan staffel atau vertikal. Nilai modal pada balance sheet merupakan nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada laporan ini dikarenakan terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba rugi. Komponen neraca dibagi menjadi tiga, yaitu ada aset. Aset dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi dua, ada kewajiban utang lancar dan juga kewajiban utang jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas atau modal, itu juga ada saham disetor dan laba ditahan. Rumus neraca aktiva sama dengan pasiva. Ini adalah contoh laporan laba rugi yang simpel. Jadi di sini kita hanya menyatakan pendapatnya berapa, bebannya berapa, kemudian akan diketahui laba bersihnya. Jadi secara simpel laporan laba rugi hanya seperti ini. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal. Jadi, di situ dinyatakan modal awalnya berapa, kemudian ada tambahan laba bersih. Nah, laba bersih itu angkanya didapatkan dari hasil laporan laba rugi tadi. Kemudian, prive. Prive ini berupa jumlah uang yang diambil oleh pemilik perusahaan atau pemilik modal. Kalau perusahaannya perseorangan, namanya prive. Tetapi, kalau perusahaannya sudah berbentuk PT atau dalam bentuk saham, itu dinamakan dividen. Kemudian akan diketahui modal akhirnya. Ini adalah contoh laporan neraca. Jadi di sini ada aktiva. Aktiva isinya ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu ada kas dan perlengkapan dan lain-lain. Kemudian aktiva tetap contohnya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi diketahui total aktivanya adalah 17 juta sekian. Sedangkan pasifanya itu adalah kewajiban. Di sini ada kewajiban lancar. Kemudian ada modal yang nanti kalau di total juga sama. Total aktivanya 17 juta sekian dan total pasifanya 17 juta sekian. Jadi antara aktiva dan pasifa itu harus imbang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.